Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la wazar. Sekali-sekali tidak. Tidak ada tempat berlindung, Allah katakan pada saat itu ketika manusia menyadari perubahan demi perubahan, step by step, tahap demi tahap terjadinya kiamat, sampai manusia itu menyadari bahwa dia adalah bagian dari alam semesta. Selama ini kekayaannya, kemewahannya membentengi dia. Dia tidak sadar bahwa dia itu bagian dari alam semesta, sehingga dia memutuskan untuk mencapai kesimpulan bahwa dia harus berlari ke tempat yang lebih aman. Maka Allah katakan, sekali-sekali tidak ada tempat berlindung kau pada saat itu. Salah satu kelebihan orang miskin ini, benar-benar miskin bukan karena dia malas ya, bukan karena dia apa sih, sebenarnya orang miskin itu tidak ada sih kalau dia bekerja keras. Minimal level miskinnya ini kita anggap minimal level menengah lah. Karena sebenarnya kalau orang itu mau bekerja, orang itu sadar dirinya, di dalam agama Islam itu tidak ada orang miskin. Yang ada mungkin hanya orang yang tidak mampu. Kalau orang kaya mampu beli mobil, mampu beli apartemen, dia tidak mampu. Kalau miskin itu levelnya jauh lagi, lebih hina lagi. Salah satu kelebihan orang tidak mampu, kita katakan orang tidak mampu ya, karena di dalam kuliah orang miskin itu sangat hina posisinya. Maaf saja nih, meskipun sekali lagi teman-temannya Rasulullah, teman-temannya Muhammad itu dia sangat begitu mencintai fakir miskin dan anak yatim. Namun di sini kemiskinannya ini yang perlu digarisbawahi, adalah benar-benar yang miskin karena keadaan kondisi yang dijalimi, karena keadaan yang dia miskin karena dia tidak mampu, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, karena kejahatan kaum mafia di sekitarnya pada saat Muhammad diturunkan. Kalau kita maju ke depan konteksnya, maka kata-kata miskin ini sudah tidak relevan lagi, kecuali memang dunia mafia malah makin banyak, makin membesar, maka sangat relevan lagi. Orang yang dimiskinkan itu sangat relevan lagi. Salah satu keberuntungan orang yang tidak mampu, artinya orang yang wajar-wajar saja, adalah dia lebih banyak waktu untuk banyak berpikir tentang alam semesta. Seharusnya seperti itu. Maka di dalam Islam itu orang bodoh itu juga tidak ada. Tidak ada waktunya itu yang terbuang percuma. Bahkan ada hadis yang sangat sahih mungkin bagi sebagian ulama tafsir. Siapapun mereka yang berpikir, siapapun mereka yang menuntut ilmu, siapapun mereka yang sejenak saja memikirkan tentang alam semesta, itu pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada orang yang beribadah selama 80 tahun coba. Jadi memang kemiskinan, kebodohan, kepapaan itu tidak ada tempat sebenarnya di dalam Islam. Kalau benar-benar dijalankan, kalau benar-benar dikelola Islamannya itu, bukan dipermainkan, bukan hanya dijadikan slogan, bukan hanya dijadikan apa sih kalau di ruang tamu foto-foto para wali, kali-kali gerapi, bukan hanya sebagai hiasan. Kalau benar-benar dijalankan, kemiskinan, kebodohan, kepapan itu hilang dari muka bumi. Teman-teman yang
miskin di zaman Muhammad itu bukan berarti gembel-gembel yang kita temui di tengah jalan, yang pikirannya melayang-melayang. Bukan seperti itu. Bukan pemuda-pemuda yang pakai baju badut, bukan. Kemiskinan di zaman Nabi itu memang benar-benar dimiskinkan oleh mafia yang ada di pada saat zaman Nabi Muhammad. Sekarang di Indonesia ada nggak mafia? Ada nggak mafia? Kalau ada ya berarti mafia yang paling besar adalah mafia Islam, karena agama terbesar di Indonesia adalah Islam. Makanya sekali lagi dikatakan agama itu bukan jaminan engkau jadi baik, jadi malaikat, bukan. Malah agama itu adalah mainannya iblis yang sangat dia gemari, sangat dia sukai. Gampang sekali pemantiknya kalau sudah masalah agama, iblis sangat suka. Engkau melakukan dosa pelacuran, engkau melakukan dosa minum-minuman keras, engkau melakukan dosa perjudian. Itu juga mainannya iblis. Tapi di sisi lain iblis bete juga melihat anak cucu Adam masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa orgasme, masih bisa berahehe, mabuk-mabukan. Iblis tidak suka. Yang iblis suka itu engkau udah di dunia menderita, kepencet. Tahu orang kalau lagi nyari kutu, taruh di tangan terus dipencet tuh. Udah gitu di alam baja disiksa lagi, di alam penghisapan dimasukin neraka lagi. Itu golnya iblis yang paling sangat dia sukai. Meskipun dosa-dosa perzinahan, dosa perzinahan, dosa minum-minuman keras, dosa perjudian, ya, itu ujungnya adalah kemalasan. Dan manusia kalau sudah malas itu mainannya iblis. Di Islam itu tidak diajarkan tentang kemalasan. Engkau pernah lihat di sebuah pasar malam ada yang jualan tahu tuh, atau apalah nenek-nenek, tanya dia penghasilannya berapa sehari. Kalau dia jujur bisa mungkin 20.000 atau 50.000 lah keuntungannya sehari. Karena kalau ditanyain pasti ya begitulah orang Indonesia, nggak pernah berasa bersyukur, selalu kurang. Kalau dia jujur pasti 50.000 lah. Itu udah paling rendah, paling tinggi 150.000 lah semalam itu. Itu dia mau bekerja kayak begitu. Tapi kalau dia itu sudah kenal dunia pelacuran, sudah kenal dunia minum-minuman keras, sudah kenal dunia perjudian, nggak ada itu dia mau seperti itu. Karena sifat malas itu yang buahnya itu adalah kemalasan. 3 bidang setan pekerjaan yang sangat digemari oleh iblis dan pasukan bala tentaranya. Kemalasannya itu, ujung-ujungnya itu kemalasan. Kalau dibilang haram juga terlalu kasar, namun jauh lebih efeknya jauh lebih sadis daripada kata haram itu sendiri, kemalasan itu. Bahkan sekarang ahli sikap, ahli psikologi mengatakan bahwa kemalasan karena tidak sesuai passion. Passion manusia apa sih? Nih, bekerja sekecil-kecilnya dia mengeluarkan tenaga mendapatkan penghasilan yang paling banyak. Tuh, permasalahan global itu, ilmu ekonomi itu sudah sangat menyebar. Meluarkan modal yang sangat sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jahat. Padahal dalam Islam tidak. Yang penting adalah ridho Allah. Sebesar apapun engkau mendapatkan rizki, ya, sama nilainya ketika orang itu mendapatkan rizki yang banyak dan bersyukur. Engkau mendapatkan rizki kecil,
tidak bersyukur, nilainya rendah. Lebih tinggi engkau mendapatkan hati yang baik dan kau bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin.